Kemudian, Belum ada pertanyaan dari dari chat, tapi sudah baik. ada 3 orang yang raise hand. Silahkan atas nama Rifka Az-Zahra. Halo, Rifka Az-Zahra. Kalau tidak ada, atas nama Pupung Purnama, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ketemu lagi Pak Pupung. Sama-sama Ustaz, mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Amin. Begini Pak Ustaz, sesuai dengan momennya, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Peringatan hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mendapat pencerahan dari Pak Ustadz mengenai, ya katakanlah, maaf saya mengatakan tradisi yang biasa digelar di masyarakat, ya dengan menggemakkan katakanlah bacaan-bacaan berjanji ataupun riba, baik itu di masjid, di musola ataupun di rumah-rumah. Itu saya yakin upaya untuk mendekatkan diri, takarub kepada Allah, juga sebagai manifestasi rasa cinta Rasulullah Muhammad SAW. Tentu ini berharap mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Masih nyambung Pak Ustadz? Masih, jelas Pak suaranya. Pertanyaannya Pak Ustadz, ya beginilah. Saya ingin mendapat pencerahan. Apakah sebagai ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah, kemudian tentunya berharap kita mendapatkan syafaatnya, apakah tradisi itu memang bernilai tinggi di hadapan Rasulullah Allah utamanya, ataukah ada istilahnya namanya ya kegiatan atau tradisi ataupun apalah katakanlah seremonial yang lebih berfaedah, ya tentunya lebih bermanfaatnya. Karena ya mohon maaf ya saya orang awam, terkadang bacaan berjanji atau riba itu saya tidak paham maknanya gitu. Jadi disebut juga ya hanya salawatnya aja yang saya tahu, yang saya paham. Nah jadi barangkali mohon pada Ustadz yang bagaimana peringatan yang bermakna, bernilai, berfaedah untuk kita dan tentunya bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pupung. Saya malah fokus ke chat tadi ya. Chatnya keluar pasti ya kalau ada orang ngechat. Jadi pertanyaan bagus sekali ya. Saya kira ini mau mengarah kepada maulid itu bid'ah apa bukan? Ternyata bukan ya. Lebih kepada maulid itu nilainya tinggi atau bukan ya. Jadi inda zikris sholihin tanzilu rahmah. Ketika kita menyebut-nyebut orang soleh, maka Allah turunkan hujan rahmat kepada kita. Ya, kita nih membicarakan tentang Imam Syafi'i, bagaimana kehidupannya. Allah turunkan rahmat itu orang soleh. Kita membicarakan tentang Al-Imam Nawawi, ya, atau ulama-ulama, ya, kita bicarakan bagaimana kehidupannya, bagaimana ilmunya dan sebagainya. Itu otomatis turun rahmat dari Allah, ya. Nah, apalagi yang kita bicarakan ini Sayyidus Sholihin, pemimpinnya orang-orang soleh, ya, yaitu Rasulullah SAW, ya. Sudah tentu lebih banyak lagi rahmat yang turun. Kalau ini bagus sekali, kebetulan saya juga baru mendengar cucunya beliau ini seorang ahli hadis, Al-Hafiz Al-Musnid Al-Habib Abdul Qadir, punya anak ahli hadis juga, Al-Hafiz Al-Musnid Al-Habib Abdullah, sudah meninggal semua, punya anak, ini masih ada ya sekarang. Itu juga ahli hadis juga, yaitu Samahatul Ustadz Al-Habib Abdurrahman.
Ya, beliau mengatakan ketika dibacakan sejarah Nabi, ya, amtari rahmah wal barakah, ya. Rahmat yang turun itu seperti hujan. Ya, hujan rahmat dan hujan keberkahan. Ya, begitu. Hujan rahmat dan hujan keberkahan. Jadi kita datang, kita nggak ngerti bahasa Arab, padahal kalau ngerti dapat tambahan lagi, yaitu ilmu, ya, karena Barzanji, Diba, Syaraful Anam, Maulid Azab atau apa semua itu kan seperti kita mendengarkan pelajaran sirah, ya. Di situ kan isinya Rasulullah itu dilahirkan di kota Mekah, ya. Kemudian sebelum menjadi nabi, apa yang terjadi pada beliau, ya. Beliau membantu mendamaikan kabilah-kabilah ketika pembangunan Ka'bah, peletakan Hajar Aswad. Kemudian setelah jadi nabi, apa yang beliau lakukan, ya, peperangan demi peperangan, kemudian akhlak beliau bagaimana, itu semua sirah itu. Itu sih sudah akid, sudah, ya, sudah yakin bahwa ada nilai ilmu di situ. Seperti kita hadir di majelis ilmu, ya. Karena ilmu kan tidak hanya ilmu fikih, tidak hanya ilmu tafsir, ya, sirah juga ilmu, ya, sirah Nabi. Namun kalau kita nggak ngerti, Ustadz, saya nggak ngerti bahasa Arab, Ustadz, ya. Nah, tetap kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan barokah, ya, keberkahan, ya. Bagaimana tidak, orang soleh saja disebut-sebut dapat keberkahan. Maka di Jawa-Jawa itu ada jam'iyahan, namanya jam'iyahan, ya, berkumpul membacakan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena memang mereka mengharapkan keberkahan dari Allah, ya. Inda zikri solihin tanzilur rahmah. Syekh Abdul Qadir Jailani kan orang soleh, ya. Dibacakan riwayat hidupnya, ya, turun rahmat. Di sebagian lagi yang lain ada membaca kisah Syekh Ahmad At-Tijani, ya, ulama-ulama lah disebut-sebut begitu, seperti itu, ya. Itu turun rahmat seperti itu. Jadi nilainya besar untuk mendengarkan atau membacakan Maulidun Nabi itu hujan rahmat dan hujan keberkahan. Dan bahkan kalau ada kitabnya nanti saya buka, ya. Ini saya berdasarkan ingatan, ya. Dalam kitab Al-Wasaya, yaitu kumpulan kalam dari seorang alim fakih, ahli fikih, ya, dari Madinah, Said Zain bin Ibrahim bin Sumed. Dikumpulkan kalam-kalamnya Habib Zain ada oleh muridnya. Muridnya itu Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar dari Jember. Dia orang Jember, ada yang jadi ulama, luar biasa. Orang Jawa-Jawa ulama-ulama semua ini, ya. Tinggal saya doang nih, satu orang Jakarta nggak jadi apa-apa ini. Jadi Syekh Muhammad Amin 25 tahun dia belajar kepada alim di Madinah ini, Habib Zain bin Smith. Nah, salah satunya karya beliau, kalam-kalam gurunya dicatat. Ternyata Maulid Nabi, ya, nilainya, ini kan ditanyakan nilainya, ya. Nilai dari Maulid Nabi, pahalanya itu sudah disebutkan sejak zaman tabi'in. Sejak zaman tabi'in. Dimulai dari Sayyidina Hasan Al-Basri. Itu ada. Kemudian Sayyidina Ma'ruf Al-Kharqi. Kemudian Sayyidina Sirri As-Saqati. Ini semua tabi'in semua nih. Ya, kalau Sayyidina Hasan Al-Basri itu mengatakan nilai dari Maulid itu teramat besar. Bayangkan saja begini, kata Sayyidina Hasan Al-Basri ini. Hasan Al-Basri ini pemimpinnya tabi'in. Kalau ada satu pembacaan Maulid, ya, saya punya emas 1 gunung, maka emas itu akan saya sedekahkan untuk mendukung orang yang membaca Maulid tersebut. Itu menunjukkan bahwa besar sekali nilainya, ya, sampai dia rela bersedekah dengan emas 1 gunung. Indana zahab mithla jabal. Saya punya emas 1 gunung, saya sedekahkan itu untuk Maulid. Ya, kemudian juga ulama-ulama yang lain itu seperti itu, sama semua, kurang lebih menyebutkan tingginya Maulid. Baru kemudian ulama-ulama semakin kesini, semakin zaman sekarang, sampai kepada kalamnya dari
pengarang I'anah Talibin itu juga ada. Itu semuanya bagus sekali. Jadi beberapa yang saya ingat itu seperti itu, bahwa memang nilainya sangat bagus ya untuk memperingati Maulid. Mengerti tentu lebih cakep lagi ya, mengerti daripada apa yang dibacakan. Mungkin solusinya bisa kalau lagi hadir Maulid ya bawa buku terjemahan ya, misalnya Barzanji terjemahan. Jadi kan kita menyimak sambil membaca terjemahnya. Oh, itu dapat ilmu, dapat rahmat, dapat berkah. Ya, seperti itu. Baik. Begitu Mas Pupung ya. Terima kasih Ustaz.